hari Selasa, masih di penghujung bulan Syawal tahun 1447 Hijriah ya. Tepatnya hari ini tanggal 25 ya, 25 Syawal. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melangkahkan kaki, menunaikan kewajiban yang terikat waktu, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu keadaannya bagi orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Artinya ini adalah satu anugerah dari Allah. Allah memberi kita kehidupan, lalu kehidupan itu kita syukuri. Allah nanti berjanji akan memberi tambahan nikmat, yaitu kehidupan yang lebih baik di akhirat yang disebut surga. Dan juga Allah kemudian memberikan program, memberikan agenda kepada kita, gak usah banyak mikir ya. Orang beriman mah sudah diberi program-program. Salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, nanti di bulan Zulhijjah kita kurban, berhaji kalau mampu ya. Kemudian juga ada Jumatan, ada banyak kegiatan-kegiatan yang telah Allah tetapkan bagi kita yang sebenarnya itu untuk kebahagiaan kita. Hanya kadang-kadang kita lalai ya. Sebenarnya perintah atau kewajiban itu adalah anugerah atau karunia. Tapi untuk sampai derajat itu kita harus belajar sampai menghayati bahwa kalau kita melaksanakan kewajiban itu kita sedang mendapat karunia Allah. Ada juga kewajiban yang tidak terikat waktu, yaitu kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, walaupun hanya disebut muslim. Di sini termasuk muslimah ya, karena hadisnya hanya menyebut seperti itu, tapi tidak perlu kita tambah sendiri. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, tidak perlu ditambah sendiri. Kalau dari Rasulnya seperti itu ya seperti itu, tapi kita artikan maksudnya muslim dan muslimah ya. Jadi semua wajib mencari ilmu walaupun tidak terikat waktu ya, bahkan dimanapun dan kapanpun. Yang hadis-hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi maksudnya seperti itu ya. Utlubul ilma walau bisin, itu hadisnya tidak sampai sahih tapi maknanya benar. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina ya. Hadisnya tidak sahih ya. Itu artinya dimanapun. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu kan terkenal juga ya. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat ya. Yang sahih ya yang tadi itu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, tapi karena tidak terikat waktu sehingga sering kita lalaikan ya. Alhamdulillah kita punya kajian rutin ya. Di sini untuk hari Selasa subuh kajiannya adalah akidah atau tauhid, yang diseling nanti di Selasa terakhir dengan tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan akidah juga, yaitu dari tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Mengapa akidah itu penting ya? Karena tadi saya suka mengambil inspirasi dari yang dibaca oleh Syekh, bahwa kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak bertauhid, amal kita itu hancur ya. Ada amalnya tapi tidak bernilai ya. Surat 14 ayat 18. Jadi tadi yang dibacakan saya itu surat 14, surat Ibrahim ya. Sekarang ayat 18 itu menjelaskan bahwa kalau akidah kita tidak benar maka amal kita akan hancur ya. Silakan Pak Sigit. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ya, jadi di sini jelas masalul ladina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir bi rabbihim, kepada Rabb mereka, pencipta mereka,
a'maluhum, amal mereka itu karoma dinistaddat bihirri fi yaumin asif, ya seperti debu yang diterbangkan oleh angin pada hari yang penuh badai. Jadi udah mah amalnya hancur seperti debu, lalu diterbangkan oleh angin, kemudian ada badai, udah hilang, nggak ada nilainya sama sekali, ya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', ya. Mereka tidak kuasa memperoleh manfaat sama sekali atas usahanya di dunia sedikit pun. Dzalika huwad dhalalul ba'id, inilah kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh akan menyebabkan kekal di neraka, ya, karena kekafiran, karena kemusyrikan, ya. Surat keempat ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, jadi sesat itu ada dua macam, ya. Sesat yang masih mungkin tidak sampai kekal di neraka, yaitu yang disebutkan dalam hadis, sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah, akan terpecah umat ini sampai 73 firqah, kulluha finnar, semuanya akan terancam siksa neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya, jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang waktu itu masih bersatu dalam kebenaran, belum terpecah belah. Umatku ini akan terpecah sampai 73 firqah, 73 golongan yang berbeda-beda keyakinan, bahkan juga dalam pengamalan dan ibadahnya, ya. Kulluha finnar, semua yang 73 ini terancam siksa neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah, yang ditanyakan sahabat adalah, "Faman hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu wahai utusan Allah? Jadi para sahabat karena hatinya bersih, mereka tidak nanya yang 72, nanyanya yang satu. Jadi kita juga jangan terlalu sibuk nuding orang lain, ya. Kita sekarang cari yang satu saja dulu, ya. Kenapa? Kalau yang satu ketemu, nanti yang 72 jelas gitu, ya. Jadi lihat hadis ini, ya, para sahabat bertanya siapa yang satu itu, gitu kan. Maka Rasulullah SAW menjawab, man kana ala misli ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yang satu itu adalah yang berada pada apa yang aku dan sahabatku berada padanya hari ini. Jadi mengikuti aku dan para sahabat, yaitu dijelaskan dalam hadis, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat itulah golongan yang selamat, atau al-firqatun najiyah, atau ifatul mansurah, atau lebih terkenalnya dengan nama ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ini riwayat-riwayat dalam hadis, golongan yang satu itu disebut ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah, tentu ahlus sunnah wal jamaah ini adalah sifat, ya, bukan hanya ngaku-ngaku, ya, bukan hanya ngaku-ngaku kami ahlus sunnah wal jamaah, tapi kelakuan ahlul bidah wal gegabah, kan masya Allah itu seperti itu, ya. Itu hanya ngaku doang, karena sunnah itu maksudnya sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Jamaah itu maksudnya jamaah Rasul, jamaah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, para khulafaur rasyidin dan penerusnya, ya. Nah, inilah jalan yang selamat, jalan orang-orang yang diridhoi Allah. Surat ke-9 ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an ila akhiril ayah. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka
dan mereka pun rindu kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi itu sudah jaminan orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, maksudnya Muhajirin dan Ansor, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu para tabi'in, ya. Walaupun Muhajirin dan Ansor juga khusus. Muhajirin adalah sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ansor adalah sahabat yang menerima hijrah mereka dengan baik. Kemudian ada juga sahabat Nabi yang tidak termasuk Muhajirin maupun Ansor karena masuk Islamnya belakangan, ya. Tapi mereka tetap mengikuti, ya, mengikuti as-sabiqun al-awwalun tadi, ya. Kemudian setelah itu generasi setelah sahabat disebut generasi tabi'in, ya. Tabi'in adalah pengikut para sahabat. Kemudian generasi berikutnya disebut tabi'in atau atba'ut tabi'in, ya, pengikut para tabi'in. Nah, 3 generasi ini disebut generasi salafus salih. Jadi apa itu salafus salih? 3 generasi awal, ya, sejak Rasulullah SAW, yaitu generasi Rasul disebut para sahabat. Kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya lagi yaitu para tabi'in, ya. Bagaimana definisinya? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan masuk Islam dan meninggalnya juga dalam keislaman, tidak murtad, ya. Itu sahabat, ya. Kemudian tabi'in dilanjutkan lagi, yang bertemu dengan sahabat Nabi masuk Islam dan meninggal dalam keislaman. Tabi'in juga begitu, yang bertemu dengan sahabat Nabi dengan tabi'in kemudian meninggal dalam keislaman dan dia berada dalam agama Islam. Kalau tabi'in dan tabi'in bahkan bukan hanya masuk Islam, mungkin sejak lahir sudah Islam, ya, karena sudah diislamkan oleh Rasulullah SAW orang tua mereka, ya. Inilah generasi terbaik dari umat ini yang disebut para salafus salih. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu identik dengan pengikut salafus salih. Tapi salafus salihnya terbatas 3 generasi. Kita mah hanya mengikuti. Makanya lebih populer dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun sekarang ditegaskan Ahlussunnah wal Jamaah yang asli itu adalah salafi, begitu. Ini hanya penegasan saja, tapi nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Saya 2 tahun di Saudi Arabia, jarang itu mendengar kami salafi gitu, enggak. Cukup Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tapi di sini di Indonesia ya kadang-kadang itu agak berlebihan, begitu, ya, dengan mengklaim salafi itu hanya milik kami kayak begitu. Itu agak berlebihan, ya. Kenapa? Karena hakikatnya semua orang butuh. Semua orang butuh selamat, semua orang butuh untuk masuk surga, dan semua orang butuh untuk termasuk yang tidak masuk neraka. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Ya, jadi disinilah mengapa yang penting kita rujukannya sudah benar. Ya, ini rujukannya adalah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau saat ini menjadi mufti am, ya, kerajaan Saudi Arabia, ya, yang notabene dengan definisi tadi sekarang ini satu-satunya negara Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau dengan definisi tadi, ya, di seluruh dunia. Ini kalau dengan definisi tadi bahwa mengikuti para salafus salih. Nah, walaupun tentu di antara oknum atau penyelenggaranya bisa saja ada kekurangan, namanya juga manusia, ya, seperti itu, ya. Tapi kalau merujuk Saudi Arabia sebagai suatu negara yang mencerminkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti salafus salih, maka itu masih representatif, ya. Nah, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah yang palsu, ya, itu suka menuduh Saudi Arabia mah Wahabi, Saudi Arabia mah sesat, menyimpang, ya. Kemudian mereka masih umroh, mereka masih haji, jadi tidak konsisten, kan, ya, mengatakan bahwa Wahabi itu sesat, ya, atau Salafi itu sesat, lalu mereka bermakmum di belakang imam yang Wahabi. Ya, masih umroh mengikuti penyelenggaraan oleh
Saudi Arabia yang mereka tuduh Wahabi, ya berarti mereka tidak sah dong umrohnya, tidak sah hajinya kalau beranggapan begitu. Makanya anggapan mereka itu pasti salah, ya. Anggapan mereka itu pasti salah. Justru yang benar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti salafus salih, ya. Baik, ini sekedar penegasan. Kenapa? Karena saya sudah bertahun-tahun ya ngaji di sini. Kalau tidak ditegaskan begitu nanti nggak jelas ya. Bahwa yang kita bawakan adalah akidah salafus saleh atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati ya. Nah, tapi akidah saja atau ilmu saja itu harus terbukti dalam akhlak, dalam amal. Maka sekarang lanjutannya adalah akhlak dan amal Ahlus Sunnah sebagai contoh ya. Kenapa? Karena ilmu itu mempunyai tahapan. Kata Agim, saya sudah 25 tahun lebih ya di MKFM, jadi sedikit banyak terpengaruh oleh cara Agim ya. Mengapa Agim bahasanya sederhana tapi prakteknya berusaha untuk tegas dan disiplin begitu. Karena beliau punya prinsip itu. Ilmu itu bukan hanya diketahui. TMBT, rumusnya itu TMBT ya. T-nya itu tahu, M-nya itu memahami atau mengerti, B-nya itu bisa, T-nya itu terbiasa atau istiqomah. Jadi tahu harus dilanjutkan dengan mengerti, kemudian bisa, kemudian terbiasa. Nah, banyak orang yang kena ilusi ilmu. Ilusi ilmu itu baru aja tahu sudah merasa bisa. Karena saya ngaji kepada ustadz yang tinggi ilmunya ya, bahasanya juga melangit begitu, sehingga akhirnya merasa sudah soleh banget. Nah gitu, itu ilusi ilmu ya. Padahal ketika tahu misalnya ikhlas itu begini, tawakal itu begini, jangankan dia, ustadznya aja belum tentu ya gitu kan ya. Tapi sudah tahu bahwa orang yang ikhlas itu begitu, orang tawakal itu begitu, orang yang takwa itu begitu gitu. Makanya perlu ada lanjutannya, yaitu faham, mengerti. Setelah itu bisa, setelah itu terbiasa menerapkan ilmunya ya. Nah, oleh karena itu yang paling baik adalah kita jangan merasa hebat, jangan merasa benar, jangan merasa sudah selamat, jangan merasa aman ya. Kemarin saya sampaikan juga dalam khutbah ya, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 54 sampai ayat 61, orang-orang itu sering merasa hebat dengan harta, sering merasa hebat dengan kebaikan yang mereka peroleh di dunia, seolah-olah mereka sudah dijamin memperoleh kedudukan yang baik di sisi Allah. Padahal jangankan dengan harta, dengan beramal soleh pun jangan merasa hebat. Barulah dia orang yang terdahulu mendapat kebaikan. Ringkasnya seperti itu ayat-ayatnya. Silakan Pak Sigit dibaca. Ayat 54 sampai 61. Suratnya surat 23, surat Al-Mu'minun ya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau bersedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ya, jadi dua ayat terakhir ini merupakan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Mereka mendatangkan apa yang mereka datangkan, sedekah, saum, sholat, zakat ya. Karena sedekah itu dalam tanda kurung ya Pak Sigit, berarti itu hanya contoh ya, contohnya sedekah. Padahal mereka juga saum, mereka juga umroh, mereka juga berzakat. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka selalu takut. Annahum ila rabbihim rajiun, bagaimana nanti kalau saya kembali kepada Allah? Ya, sudah diterimakah amalku ya? Tidak merasa aman, tidak merasa pede ya, tetap merasa takut.
Sehingga apa? Sehingga terus meningkatkan ilmu dan amalnya, sehingga terus bertobat atas dosa-dosanya. Ulaika yusari'una fil khairat. Orang inilah yang akan bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, ya. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka merasa amalnya itu indah, tapi nilainya tidak ada di sisi Allah, ya. Surat 24 An-Nur ayat 39, ya. Jadi padanan dari surat Ibrahim surat 14 ayat 18 ini ada di surat An-Nur ayat 39, ya. Yaitu walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Itu Quran yang ada catatan kaki enggak? Ada, coba catatan kakinya. (521) kalau di sini catatan kaki. Orang-orang kafir karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas iman, tidaklah mendapat balasan dari Allah di akhirat. Walaupun di dunia mereka mengira akan mendapat balasan atas amal mereka itu. Nah, ini orang kafir, ya. Orang munafik juga sama. Orang munafik itu merasa di dunianya sudah hebat, ya. Merasa di dunianya sudah berbuat perbaikan, berbuat kebaikan, tapi nanti di akhirat oleh Allah ditunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya berbuat kerusakan. Yaitu surat kedua ayat 10 sampai ayat 12, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, kerusakan di sana ada catatan kaki, lengkap pasti gitu. Kerusakan itu apa? Catatan kakinya. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan adalah melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama, akan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan hancur. Nah, tapi ada tambahan. Di antara bentuk kerusakan di atas bumi adalah kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang mukmin dan memberikan loyalitas kepada orang kafir. Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur. Ini yang lengkapnya itu, panjang, ya. Nah, ini kerusakan sebenarnya, tapi mereka merasa muslihun, merasa berbuat perbaikan. Ya, makanya ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga oleh para ulama, ya, sebelumnya, al-mu'minu yajma'u bainal ihsani wal khauf. Kalau orang itu benar-benar beriman, dia akan menyatukan ihsannya, perbuatan baiknya, dengan khauf, dengan tetap takut kepada Allah. Walaupun dia sudah berbuat baik, dia terus takut kepada Allah. Wal munafiku yajma'u bainal isaati wal amni. Adapun orang munafik justru menyatukan perbuatan buruknya, ya, kedustaannya, kemaksiatannya, kesombongannya, kemudian ya kerusakan yang dia lakukan, dia melakukan keburukan, wal amni, hatinya terus merasa aman, merasa hebat, merasa tidak akan lagi dapat kesusahan, ya. Nah, ini karena kadang-kadang tadi ketertipuan oleh dunia,
di dunia juga saya diberi harta kok, di dunia juga saya dimudahkan kok, maka pasti di akhirat juga akan dapat. Nah, ini adalah ketertipuan yang kedua. Kalau tadi ilusi ilmu, baru tahu ilmu sudah merasa beramal. Yang kedua adalah ilusi kebaikan. Yang disebut kebaikan itu kalau di dunianya tidak ada masalah, ya, no problem, maka saya akan disayangi oleh Allah juga di akhirat, ya. Padahal bukan begitu. Semuanya tadi tergantung pengamalan. Ilmumu digunakan untuk apa, hartamu digunakan untuk apa, ya, baru akan jadi kebaikan. Nah, kita lanjutkan kepada akhlak-akhlak mulia dan amalan-amalan baik yang tercermin dalam perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ya, judulnya seperti itu, tapi saya tambahkan perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, bukan hanya akon-akon, bukan hanya ngaku-ngaku doang. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang itu merupakan penyempurnaan akidah dan menjadi buahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW, yang akidahnya benar, kemudian dia dijamin akan masuk surga, tidak seperti yang 72 yang sesat, yang diancam dengan siksa neraka kalau kesesatannya sampai derajat kafir dan musyrik. Walaupun yang 72 pun masih mungkin pada akhirnya masuk surga ketika kesesatannya tidak sampai kafir, tidak sampai musyrik, hanya rawan karena masuk neraka dulu, ya. Jadi kalau targetnya yang penting mah masuk surga deh, kan Nabi telah menjamin semua umatku akan masuk surga. Ya, kalau targetnya cuma yang penting masuk surga walaupun ke neraka dulu, kalau gagal ya nggak keluar dari neraka, itu masalahnya. Makanya kita tetap targetnya itu mastaka, ya. Mastaka itu masuk surga tanpa lewat neraka. Setuju tidak? Itu target, ya. Kalau targetnya itu, maka yang kedua mah bisa tercapai gitu. Kalaupun harus ke neraka dulu, mual salilana gitu. Ya, jadi kita mah carinya mastaka, masuk surga tanpa lewat neraka. Carilah yang satu, ya. Yang satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Nah, begitu. Nah, bagaimana sifatnya? Di antara akhlak dan amalan baik yang dilakukan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu, mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalian dalam ayat ini, ketika ayat ini turun, tentu para sahabat, jelas para sahabat disebut khairu ummah ketika ayat ini turun. Namun apakah itu termasuk kita juga? Termasuk kalau kita mengikuti sahabat. Begitu pemahamannya, ya kan? Khairu umat itu ketika ayat ini turun. Umat Islam adalah umat terbaik yang berislam pada waktu ayat ini turun. Lalu kita umat Islam sekarang juga umat terbaik kalau mempunyai sifat seperti mereka. Jelas? Ya, jadi begitu, ya, selamatnya itu di situ. Khairu ummahnya itu di situ. Ya, kalau kita mengikuti sifat mereka. Bahkan sifatnya disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui secara syariat, bahkan secara nurani manusia, bahwa itu suatu yang baik, ya. Contohnya berbakti pada orang tua, itu ma'ruf dalam semua budaya apapun, bukan hanya Islam, ya, ma'ruf. Terus mungkarnya itu contohnya tidak menutup aurat, ya, tidak menutup aurat itu mungkar dalam budaya apapun. Kalau sekarang ada orang yang merasa tidak malu karena tidak menutup aurat, maka itu karena sudah hilang fitrahnya, ya. Ini yang paling gampang, ya, paling gampang itu maksudnya disebutnya universal, ya. Ma'ruf dan mungkar itu bersifat universal, ya. Bukan hanya orang Islam yang mengakui itu, sebenarnya diakui secara fitrah manusia. Ma'ruf berbakti pada orang tua, ya. Ma'ruf berkata jujur, berkata benar, ya. Mungkar kalau telanjang, ya, membuka aurat, ya. Makanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini bersifat dohir, bersifat yang penting kenyataannya, ya. Kenyataannya misalnya tadi saya bilang Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, ya. Kerajaan Saudi Arabia ini termasuk mungkin saya katakan satu-satunya yang menegakkan
pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar ya dalam mengatur negaranya. Walaupun mungkin oknum-oknumnya ada saja kekurangan, tapi orang yang melakukan pencurian dipotong tangannya, orang yang melakukan pembunuhan dikisos. Walaupun sekarang ini ada upaya-upaya untuk mengubah hal tersebut ya, tapi itu kan namanya juga peperangan antara hak dan batil, itu mah pasti terjadi dimanapun ya begitu. Nah sekarang kalau secara fikih ada orang gila telanjang di jalan, cantik lagi, dia dosa nggak? Dia dosa nggak? Dia mah nggak dosa karena dia gila ya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh kita? Ya tetap menutupi auratnya, karena yang melihat itu dosa. Kemudian itu adalah sesuatu yang mungkar. Telanjang itu sesuatu yang mungkar kan gitu. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu yang penting dohirnya dulu ya. Dohirnya di sini kita memberantas perjudian, perzinahan ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Dohirnya dulu gitu. Kalau dohirnya saja tidak diingkari, maka tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya kalau orang setuju dengan LGBT itu sudah jelas tidak mengingkari kemungkaran, karena itu sebenarnya sesuatu yang mungkar, bukan hanya dalam Islam ya. Jeruk makan jeruk gitu ya. Itu terjadi zaman Nabi Lut ya, itu adalah suatu kemungkaran. Jadi kemungkaran dan kema'rufan itu berkaitan dengan bukan hanya baik secara syariat, tapi hati nurani manusia juga mengakui bahwa itu adalah ma'ruf. Bukan hanya diingkari secara syariat, tapi hati nurani manusia pun tahu bahwa itu adalah kemungkaran ya. Nah, sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat dengan menggunakan tangannya, kemudian lisannya, kemudian hatinya sesuai kemampuan dan kemaslahatan ya. Jadi ini ada dalam hadis, man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia ubah dengan tangannya. Tangan ini di extension dengan kekuasaan. Kalau punya kekuasaan ubah langsung gitu kan. Kemudian fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu dengan tangannya atau kekuasaannya, fabilisani, maka ubahlah dengan lisannya. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, fabiqalbi, ingkari dengan hatinya, yaitu dengan pergi, dengan menunjukkan tidak setuju dengan kemungkaran tadi, dengan mendoakan agar Allah mengubah kemungkaran tadi, memberantasnya ya, mengubahnya jadi kebaikan. Ya, itu minimal kalau kita mau termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus tahu mana yang mungkar dan benci kepada kemungkaran, sehingga kita mengubahnya dengan hati kita minimal. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyatakan wadzalika adaful iman, kalau hanya dengan hati saja itu selemah-lemahnya iman. Maka ada riwayat lain, walaisa min wara'i dzalika min iman, kalau sudah tidak mengingkari kemungkaran dengan hati sekalipun tidak ada iman lagi. Jadi ada yang nanya ke saya, Ustadz kan ada hadis riwayat Muslim, orang yang punya iman walaupun hanya sebesar debu nanti akan keluar dari neraka dan masuk surga, bahkan surganya itu 10 kali langit dan bumi. Enak nggak Bapak Ibu? Kita diberi surga 10 kali langit dan bumi karena punya iman sebesar debu. Lumayan ya, lumayan. Tapi kalau ditanya mau nggak seperti itu, jangan mau. Itu orang yang terakhir keluar dari neraka ya. Itu terakhir keluar dari neraka. Nah kemudian ada yang nanya, Ustadz kalau begitu iman sebesar debu itu apa? Saya belum menemukan hadis lain selain daripada hadis ini, yaitu wadzalika adaful iman. Iman yang paling lemah itu kalau hanya mengingkari kemungkaran dengan hati. Artinya dia faham bahwa itu mungkar dan dia tidak setuju, maka dia menunjukkan kebencian atau pergi, bukan malah ikut mendukung begitu ya. Jadi jangan merasa aman itu di situ. Kadang-kadang kita tidak sengaja kayak mendukung orang yang sedang melakukan kemungkaran, itu masalahnya. Makanya nggak boleh merasa aman ya. Mengingkari dengan hati saja nggak bisa atau nggak mau begitu ya, kelihatan kayak setuju gitu ya, kayak mendukung kayak begitu ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai kita hilang dari sifat utama ini, yaitu mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati, yaitu dengan pergi, dengan menunjukkan ketidaksukaan. Nah, maka
sesuai kemampuan dan kemaslahatan, berbeda dengan faham orang-orang Mu'tazilah yang menyelisihi apa-apa yang telah diwajibkan oleh syariat. Dalam hal ini mereka memandang bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah keluar dari ketaatan terhadap penguasa, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata kaum Mu'tazilah, berarti kita tidak taat kepada penguasa. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ketika menentang Khalifah Al-Ma'mun yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berpendapat seperti itu karena dipengaruhi kaum Mu'tazilah. Lalu kaum Mu'tazilah berusaha meredam orang-orang yang mengingkari kesesatan mereka dengan memfatwakan kalau kamu amar ma'ruf nahi mungkar, maka kamu telah menentang penguasa. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan merujuk kepada sejarah ini bahwa Imam Ahmad rahimahullah, beliau tetap santun dalam berdakwahnya. Beliau tetap santun dalam menjelaskan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah mengatakan perkataan kekafiran, ya. Tapi ketika ditanya apakah Al-Ma'mun menurut engkau kafir, saya tidak mengatakan Al-Ma'mun kafir. Kenapa? Karena saya belum menegakkan hujah kepadanya. Saya belum menjelaskan kepadanya, dia lagi dipengaruhi oleh orang-orang yang membisikkan pemahaman kekafiran tadi, ya. Nah, lalu Imam Ahmad ditahan, ya, di penjara, dicambuk, kemudian dibawa ke ibu kota, ya, ke Baghdad. Kemudian ketika mau dihukum, keburu diganti khalifahnya. Jadi khalifah yang membenarkan pemahaman Imam Ahmad. Ya, akhirnya Imam Ahmad malah diberi anugerah, ya, diberi kedudukan yang tinggi. Ya, itulah buah dari perjuangan akidah, ya. Hanya memperjuangkan satu perkara akidah yang dianggap sepele oleh orang sekarang. Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Itu seperti perkara sepele sekarang, padahal itu penting. Apa bedanya makhluk dengan kalam? Kalau makhluk bisa ada kekurangan, bisa berubah. Tapi kalau kalam tetap sempurna, tetap seperti itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu karena kalam itu sifat, ya, gitu, ya. Itu bedanya sangat penting, ya, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk, ya. Nah, kemudian Imam Ahmad terkenal menjadi imam terakhir dari Ahlus Sunnah, ya. Imam Ahlus Sunnah itu ada 4. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ya, imam madhab Hanafi. Jadi tidak ada yang namanya Imam Hanafi, yang ada adalah Imam Madhab Hanafi, namanya Abu Hanifah. Jadi bukan Imam Hanafi, tapi Imam Abu Hanifah, itu yang betul, ya. Yang kedua adalah Imam Malik Ibnu Anas, ya, Imam Madhab Maliki, Imamu Darul Hijrah, beliau tinggal di Madinah. Yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Madhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kalau ini memang namanya Asy-Syafi'i. Lalu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi Hambal ini kakeknya, tapi beliau lebih terkenal jadi Imam Madhab Hambali, ya, begitu. Jadi yang keempat inilah juga takdir Allah bahwa imam yang keempat ini lebih menekankan perkara akidah. Dan imam yang keempat ini menyatukan semua madhab-madhab sebelumnya. Makanya jarang kita temukan orang yang mengaku saya madhab Hambali. Sebab yang Hambali itu yaitu orang-orang yang kembali kepada Quran Sunnah. Jadi orang yang kembali kepada Salafi itu sebenarnya hakikatnya dasarnya madhabnya Hambali, ya. Berbeda dengan yang lain mah kami Syafi'i, kami Hanafi, kami Maliki, itu begitu fanatik gitu kan kepada madhabnya. Tapi kalau Hambali mah ya itu Salafi itu hakikatnya Hambali, ya. Quran Sunnah itu hakikatnya Hambali, begitu, ya. Bukan tidak bermadhab, ya, hakikatnya. Cuma kemudian menerima juga dari imam-imam lain. Makanya ada ustadz-ustadz salaf yang kemudian lebih memperdalam fikih Syafi'i, ya. Contohnya Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, itu di Gunung Kidul. Beliau lebih membahas fikih Syafi'i tapi akidahnya salaf, begitu. Kenapa? Karena lingkungan di Indonesia lebih merujuk kepada mazhab Syafi'i. Ya tidak masalah, karena pada hakikatnya perbedaan 4 imam itu tidak banyak kok, sedikit perbedaannya, ya. Ya, justru akidahnya pasti sama, ya, akidahnya. Ini kalau asli, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, ya, seperti itu. Tidak ada masalah kita mengambil fikih dari manapun. Kemudian
Definisi kata ma'ruf adalah semua amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari iman dan amal soleh, sedangkan mungkar adalah semua amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang olehnya. Ini definisi syariat. Kalau tadi yang saya sebutkan definisi bahasa. Definisi bahasa ma'ruf dan mungkar itu secara nurani juga manusia sudah mengetahuinya. Tapi kalau secara syariat disebut ma'ruf jika dicintai Allah, disebut mungkar jika dimurkai dan dibenci oleh Allah. Begitu. Sifat yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwa pelaksanaan haji, sholat Jumat dan hari-hari besar itu bersama para penguasa, baik penguasa ini baik maupun fajir. Baik itu maksudnya takwa, fajir itu dia sendiri tidak terlalu takwa, tapi hukum yang diberlakukan masih sesuai dengan hukum Allah. Begitu, makanya kita tetap ikut Jumatan, kita tetap ikut berjihad bersama mereka, kita tetap merayakan hari raya bersama mereka. Ya. Ini kalau mau diperdalam ya, tetapi sekarang sementara ini yang penting aku Islam dulu aja lah gitu. Sementara, tapi ya jangan dianggap yang dianggap itu sebagai satu kemutlakan, taat kepada penguasa itu mutlak. Tidak, karena tadi ada ulil amri minkum ya, penguasanya yang memang merupakan berpihak kepadamu, bukan memusuhi kamu. Nah, kayak begitu ya. Mereka meyakini wajibnya mendirikan syiar-syiar ini bersama para penguasa kaum muslimin, apakah mereka orang-orang soleh yang istiqomah ataukah orang-orang yang fasik, selama kefasikan itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam ya. Tujuannya untuk menyatukan kalimah dan mengantisipasi adanya perpecahan dan perselisihan. Seorang pemimpin yang fasik tidak boleh digulingkan lantaran kefasikannya dan tidak diperbolehkan membangkang kepadanya, karena hal ini dapat menimbulkan hilangnya hak-hak dan akan ada pertumpahan darah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, boleh jadi hampir-hampir tidak ada sekelompok orang yang keluar dari kekuasaan, melainkan tindakan itu lebih mendekati kerusakan daripada menghilangkannya. Adapun para ahli bid'ah, mereka memandang bahwa memerangi para penguasa dan menentang mereka jika mereka melakukan tindakan kedoliman atau mereka kira sebuah kedoliman adalah merupakan bentuk amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini jalan tengah dari pendapat Mu'tazilah tadi, yaitu yang dilakukan Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain. Mereka tetap amal ma'ruf nahi mungkar, tapi tetap tidak keluar dari ketaatan ya, tidak keluar dari ketaatan selama yang diperintahkan masih sesuai dengan syariat Allah. Prinsip dasarnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, bersikap pertengahan ini memang tidak mudah ya. Tapi kita tetap amal ma'ruf nahi mungkar, tapi kita juga tidak menyempal, tidak membangkang ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini juga konteksnya waktu itu Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah itu negaranya masih khilafah kan, masih syariat Islam. Ya, kalau di zaman kita memang disinilah adanya perbedaan pendapat itu, karena kita juga bingung nih, apakah negara Indonesia itu negara Islam atau negara kafir? Ya, penguasanya jelas Muslim. Ya, masyarakatnya jelas Muslim, maka supaya aman jangan disebut negara Islam, sebutlah negara Muslim ya, negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Kenapa? Kalau kita sebut negara Islam, syariat Islam tidak dijadikan hukum ya, maka yang lebih tepat itu adalah negara Muslim ya, penguasanya masih Islam. Nah, itulah yang kita anggap kita masih ikut taat selama dia melakukan ajaran Islam dalam hal yang dia putuskan. Contoh yang paling gampang, menetapkan awal dan akhir Ramadan kemarin. Mereka melakukan fikih yang mereka fahami. Ini fikihnya adalah dengan melakukan ru'yatul hilal, dengan menerima pendapat orang-orang yang menghisab, lalu setelah itu disidangkan, sidang isbat. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat dalam hal itu, tapi mereka sebagai penguasa dan mereka sudah memprosesnya sesuai dengan fikih Islam. Ya sudah, kita harus taat. Yaitu dalam kitab Al-Fiqh ala Madahibil Arba'ah ya, Imam Al-Jaziri ya menyebutkan idza hakamal qadi bisubutil hilal binaan ala ayyi ra'yin min ara'il fuqaha wajib as-saumu ala umumil muslimin walau khalafa madhabal ba'di li anna hukmal qadi yarfa'ul khilaf. Jika suatu hakim di suatu wilayah yang dia kuasai sudah menetapkan hilal sudah ada untuk mengawali Ramadan, maka wajib seluruh kaum muslimin di tempatnya memulai saum walaupun berbeda pendapat ya, dengan keputusan fikih manapun si hakim itu, asal fikihnya masih fikih koridor tadi, fikih Islam ya, fikih
yang dari 4 madhab Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita pakai ya seperti itu. Karena dari 4 madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu berbeda pendapat dalam masalah ru'yat dengan hisab ya. Yang sepakat bahwa ru'yat yang menjadi penetapan, tapi dalam madhab Syafi'i ada yang membolehkan hisab seperti itu. Nah sekarang hakimnya mungkin memakai madhab Syafi'i yang menyatukan ru'yat dengan hisab, ya sudah kita terima saja, gitu kan, ketika sudah jadi keputusan. Kenapa? Karena kita bukan hakim. Li'anna hukmal qadi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan penguasa menghilangkan perbedaan. Nah ini hakim tingkat negara. Sekarang kalau hakim tingkat DKM ya, seperti kemarin pertanyaan. Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah sholatnya itu 11 atau 23. 11 itu 443 atau 222221 atau 22223. Ya sudah, itu terserah DKM karena semuanya ada dalilnya. Kalau kita bukan DKM lalu kita protes, ya harus berjuang kayak Imam Ahmad ya. Berjuang menyampaikan supaya DKM berubah, atau kita jadi DKM, nah gitu. Ya itu wajar ya, begitu itu wajar ya. Dan ini harus diterima baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah ya. Tingkat negara maupun tingkat yayasan maupun tingkat SD maupun tingkat DKM, kayak begitulah ya. Selama itu keputusan hakim, keputusan pimpinan dan tidak menyalahi fikih secara umum, walaupun kita beda pendapat, harus diterima ya. Saya pernah ya waktu jadi mudir am ya di pesantren Al Amanah, saya bilang ini memang kita ada perbedaan soal kulit ketika mengurus kurban. Apakah kulitnya ini dicacah-cacah dimasukkan ke dalam daging, ya ternyata nggak dimakan juga kan gitu kan. Ada yang sampai seperti itu kan. Atau bisa juga kulitnya ini tetap dimanfaatkan, disamak ya, tapi jangan dijual oleh panitia. Bagaimana caranya? Kalau gitu kasih saja kepada seseorang kulitnya itu, lalu dipangjualkan atau dia jual sendiri. Nah saya pakai pilihan kedua. Ya sudah, sekarang kita punya 17 domba ya. Yang satu nih buat si fulan ya, ini saya ketua panitia ya, udah jelas yang punyanya baik. Nah Anda mau jual sendiri, bawa kulitnya sendiri. Kalau mau dipangjualkan, saya sudah dihubungi oleh tukang kulit. Nah gitu kan. Lalu tiba-tiba ada yang nyelengkeng dari jamaah, Ustadz memutuskan begitu, kata Ustadz fulan di daerah Batu Jajar sana, nggak usah disebut daerahnya, antum mengakali hukum ya, kulit itu nggak boleh itu dijual. Bukan dijual, saya emang jualkan orang yang sudah dapat kulit ya. Tapi masalahnya Ustadz, kulit itu bukan untuk dijual, kan tidak boleh jadi upah. Ini juga bukan upah, ini mah dibagi-bagi, saya bilang begitu. Terus ngeyel terus ya. Ya sudah, saya kan sebagai pimpinan di sini saya memutuskan begini. Ustadz yang ngeritik itu dia mencit domba enggak? Mencit juga banyak-banyak. Ya udah, urus saya domba anak, urus domba saya gitu. Kadang-kadang ketika urusannya seperti itu kita harus ngomong begitu ya. Ketika urusannya sudah tadahul, sudah orang ikut campur ke dalam sesuatu keputusan yang sifatnya ijtihadiyah, kadang-kadang kita harus ngomong begitu. Urus aja domba dia, ngapain ngurus domba saya? Ini bisa ngerti nggak jawabannya? Kadang-kadang sudah begitu. Akhirnya dia ya nggak bisa ngomong juga kan, di sini saya yang mutusin gitu kan. Nah kayak begitu. Walaupun tadi kalau memang ada kritikan yang lebih baik dan kita berubah, bukan mustahil berubah ya. Seperti itu ya Pak Sigit ya. Di sini juga kan sering sebelum kejadian-kejadian itu musyawarah dulu, lalu mungkin ada perubahan. Tapi yang penting keputusan pimpinan itu udah, kalau sudah terjadi jangan diganggu gugat. Supaya apa? Supaya ditolong oleh Allah ya. Surat 3 ayat 159 160 ya. Kalau sudah bulat tekad, laksanakan sudah. Bismillah. Kalau keliru mudah-mudahan Allah mengampuni, kalau benar pahalanya 2 kan gitu kan. Yaitu surat 3 ayat 159 dan 160 ya. Maka berkata Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu,
Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, jadi ini juga bukti keikhlasannya. Kalau kita ikhlas, orang mau ngomong apapun, yang penting kita punya dasar, kita punya juga jaminan dari Allah. Yaitu apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam hadis qudsi disebutkan qad fa'altu. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami keliru atau kami lupa. Lalu Allah menjawab, qad fa'altu. Aku telah melakukan itu. Siapapun di antara umatmu wahai Muhammad yang melakukan sesuatu dengan niat taat kepadaku, taat kepada utusanku, tapi dia keliru, aku maafkan. Atau dia hilaf, lupa, ya aku maafkan, karena dia tidak menyengaja untuk membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi selama keliru ya masih ada maaf. Makanya ijtihad yang benar dapat 2 pahala, ijtihad yang keliru ya 1 pahala, ya begitu. Ini ternyata sudah keburu syuruk ya. Ya baik, kasih kesempatan saja dulu untuk yang mau berkomentar atau bertanya. Ini baru 2 ya. Amal Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Silakan kalau masih ada yang mau penasaran. Pak Sigit atur saja. Ada? Silakan Pak. Bangga, silakan Pak Ernan yang biasa sedikit, ya. Alhamdulillah sama-sama, mudah-mudahan sehat Pak Ernan ya. Nahi mungkar. Ya. Itu yang tidak dilakukan oleh nahi mungkar. Paling-paling yang kearifan saja yang disampaikan, tapi tidak berani untuk menolak. Mungkin di dunia ini juga kebanyakan para monarki, para raja tidak berani untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya itu yang terakhir. Yang satu adalah amar ma'ruf, yaitu hanya meralat apa atau memperbaiki apa yang dikatakan. Sedangkan nahi mungkar itu dengan tangan, dengan apa tadi? Dengan lisan dan dengan hati. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Pokoknya apakah nahi amar ma'ruf itu dengan hati, sedangkan nahi mungkar itu dengan tangan atau dengan ucapan keras. Orang monarki di Timur Tengah itu bukan mengatakan bahwa membunuh penguasa nomor 1 di suatu negara itu adalah suatu hal yang salah, yang keliru. Bahkan PBB mengatakan itu kerjaan yang jahat. Apakah demikian kenyataannya dibawakan? Ya, saya ngerti jadinya maksud pertanyaannya ya. Tapi saya bicara secara kaidah dulu ya. Kaidahnya mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, ubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka ubah dengan hatinya ya. Adapun soal al-amru bil ma'ruf atau memerintah yang ma'ruf, kata Imam Ibnul Qayyim, dia pun harus ma'ruf pula dalam cara memerintahnya ya. Cara memerintahnya juga harus ma'ruf. Makanya ada ilmunya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu ada ilmunya. Ada dalam I'lamul Muwaqqi'in, yaitu ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim ya. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, pengajaran bagi orang-orang yang mentauqi, mengatasnamakan dia menyampaikan dari Rabbul Alamin. Maksudnya para ustadz, para mubalik ya, orang yang menyampaikan bahwa kami menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, maka ada kaidah-kaidahnya. Bahkan di situ disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah bersama murid-muridnya, salah satunya Ibnul Qayyim, melihat orang Tatar, orang Mongol yang mabok, padahal mereka sedang menjajah negara Islam. Dan di situ dia mabok padahal sudah ngaku Islam.
sudah masuk Islam. Orang Mongolnya ini sudah masuk Islam. Lalu kata murid-muridnya, kita banjur saja biar sadar. Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Kalau dibanjur nanti dia membunuhi orang. Kalau mabok dia mungkarnya untuk diri sendiri. Sementara kita tahan diri dulu gitu. Makanya ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya. Bukan ngomong, bukan nggak berani ngomong. Itu juga sepengetahuan Pak Ernan saja nggak ngomong. Tapi yang mereka lakukan adalah yang lebih bermanfaat buat umat gitu. Jadi kadang-kadang kita hanya menurut kita itu bungkam semua, itu orang-orang pemimpin Timur Tengah itu kayak begitu. Itu adalah tuduhan yang keji karena kita tidak tahu sebenarnya mereka melakukan yang lebih baik ya, melakukan yang lebih bermanfaat ya. Contohnya sebelumnya ya, misalnya kok diam saja orang Gaza dibantai oleh Yahudi ya. Kalau Syiah ini sudah jelas ya, Syiah dengan Israel mah eta malah sarwa. Nu ieu mah kafir, nu ieu mah sesat. Itu mah kita sebenarnya sudah selesai dengan itu juga sebenarnya ya. Tapi ini tuduhan bahwa misalnya negara Saudi tidak menolong Gaza. Itu tuduhan yang sangat keji. Buktinya mereka mengirim ambulan dalam pesawat ya. Berbanyak ambulan yang dikirim ke Gaza karena strateginya di situ. Strateginya tetap membantu dengan cara yang terbaik. Hanya kita suka menuduh macam-macam. Ya ini masalahnya. Ya kalau kita tidak tahu, ya lebih baik apa yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan sekarang kan juga cuma mendoakan. Ya. Mendoakan semoga perang Iran dan Israel serta Amerika itu tidak mengganggu Piala Dunia. Nah itu doa yang salah. Doa yang benar adalah biar mereka bertengkar tapi kita selamat. Ya, ini bahkan dalam hal ini saya setuju dengan orang-orang yang melakukan sholawat asgil itu doanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilid dolimina bid dolimin wa akhrijna min bainihim salimin ya. Ya Allah berilah sholawat kepada Nabi kami Muhammad, sibukkanlah orang yang dolim ini dengan orang yang dolim ini, nanti kami keluarkan di antara mereka dalam keadaan selamat. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan dalam hal ini ya. Tentu saja kalau keberpihakan pasti ada ya. Kita ingin ya tentu saja yang kafir Israel dan Amerika itu yang kalah. Tapi kalau Iran terlalu menonjol juga nanti banyak lagi anak-anak muda kita yang akhirnya masuk Syiah karena ini bahaya juga. Dulu revolusi Islam Iran kan menyebabkan banyak orang Indonesia masuk Syiah gara-gara menganggap itu keberhasilan. Nah ini nggak usah didukung yang begininya. Yang begininya mah nggak usah didukung menurut saya gitu ya. Memang dalam hal ini Ustadz suka dipancing-pancing dalam masalah sikap terhadap Iran, Israel. Ya kita katakan begitulah. Israel mah udah jelas kafir, ya. Iran mah udah jelas ya. Oleh karena itu kalau harus berpihak sedikit ya paling juga ke Iran, sebagaimana kalau Persib dengan Persija bertanding ya kita harus sedikit berpihak ke Persib tapi jangan terlalu fanatik ya, karena Persija juga masih orang Indonesia gitu maksud saya gitu. Begitu Pak, saya melihatnya harus seperti itu. Lalu tuduhan bahwa mereka tidak nahi mungkar belum tentu ya, mereka melakukannya dengan cara yang mereka lakukan dan kita mungkin belum tahu atau tidak tahu. Itu menurut saya lebih baik berbaik sangka karena hakikatnya mereka pun dirugikan kan ya, penguasa di Timur Tengah juga dirugikan karena ikut dirudal kan, ikut jadi kacau penerbangannya sampai orang yang umroh saja nggak bisa balik gara-gara transitnya kayak begitu, banyak kerugian yang didapat. Jadi saya lebih cenderung daripada kita sibuk mengikuti news berita-berita yang nggak jelas, lebih baik mengikuti berita yang pasti yaitu Quran dan Sunnah ya. Quran dan Sunnah itu sudah jelas beritanya ya, yaitu salah satunya di mana Pak Sigit mau ngasih saran ayat berapa? Itu tentang Yahudi ya. Kalau itu tentang Yahudi ya, itu ada yang membahas dulu Ustadz Nur Ihsan Jundullah ya, itu membahas tentang kondisi peperangan melawan Yahudi ya. Surat Al-Isra ayat 3 dan 4 silakan Pak Sigit baca. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali.
dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya, jadi mereka merusak 2 kali itu tentang Bani Israel ya. Walaupun tadi itu sifatnya juga masih bisa ditafsirkan. Nah, kemudian surat Ali Imran ayat 118 sampai ayat 120 ya. Surat ketiga ayat 118 120. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu atau agama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, hakikatnya berita-berita yang simpang siur itu bikin kita galau saja ya. Saya waktu kemarin 1 pekan ya mudik di Solo, di penginapan itu hanya ada TV lokal. Yang saya setel adalah TV One ya. TV One itu beritanya itu saja terus ya, Iran Israel, aduh bikin galau juga gitu. Tapi kenapa saya penting tahu karena keluarga kami bisnisnya dalam emas ya. Jadi ada sebabnya emas naik turun itu karena ada perang ya gitu kan. Sekarang lagi gencatan senjata stabil gitu kan. Kemarin pas waktu perang ternyata bukannya naik malah kan turun anjlok karena yang naik adalah minyak ya. Hanya itu saja, hanya sebatas duniawi saja. Tapi berita yang pasti adalah berita Al-Quran. Itu hanya berita bikin galau duniawi ya, bagaimanapun ya. Berita Al-Quran yang paling paten di surat Ali Imran ayat 54. Itu saja dulu yang kita pegang. Kenapa? Karena banyak informasi yang kita juga tidak lengkap ya. Informasi yang kita dapat itu tidak lengkap ya. Silakan. Dan mereka orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Kita yakin di sini ada permainan ya, ada tipu daya. Kenapa? Ya sekarang kan lagi gencatan senjata ceritanya ya, sampai tanggal 18 atau tanggal berapa begitu. Tapi gencatan senjata itu sendiri ya nggak jelas juga. Ketika misalnya si Israel mesti nyerang Lebanon, dianggap itu tidak melanggar gencatan senjata, kan Lebanon mah nggak ikutan gitu. Jadi ya nggak jelas lah. Pokoknya berita-berita yang terjadi sekarang ini kalau kita ikuti itu malah capek sendiri, karena kita akan mungkin nanti terjatuh kepada kesalahan ya. Surat ke 49 ayat 6 ya. Surat 49 ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ya sekarang yang datang bukan hanya orang fasik, berita itu dari orang kafir ya. Media-media itu dikuasainya oleh Yahudi kan, dikuasainya oleh orang kafir. Makanya udah aja lah, daripada capek-capek membahas dan meneliti hal tersebut, yakin aja Allah telah mengatur. Ini ada makar yang Allah tetapkan untuk membalas makar mereka, seperti itu. Semoga kita selamat. Nah seperti itu yang pentingnya. Silakan Pak Sigit. Tadi kaitannya dengan Pak Erman tadi, kembali kepada kita sebagai individu. Dalam rangka nahi mungkar itu, jadi pertama rubahlah dengan tanganmu, tangan ya, yang kedua dengan lisanmu, yang ketiga dengan hatimu. Apakah tiga itu urutan prioritas? Jadi selama dia masih bisa dengan tangannya, maka lakukan dengan tangannya.
sama dengan lesnya, dia lakukan lesnya. Kalau dari 1 dan 2 tidak bisa, baru dia turun pada yang ketiga. Apa urutannya seperti itu atau? Yang betul itu urutan pahala, tapi bukan urutan prioritas pengamalan. Kenapa? Karena ketika dalam pengamalan bisa saja kita ngambil pahala yang lebih kecil tapi lebih maslahat. Misalnya kalau kita langsung dengan tangan akan terjadi gejolak yang lebih besar, tapi kalau dengan lisan dulu maslahatnya lebih besar walaupun pahalanya lebih kecil. Jadi yang betul itu adalah urutan pahala. Jika kita bisa dengan tangan pahalanya lebih besar, dengan lisan pahalanya kurang, dengan hati pahalanya paling kecil. Tapi dalam pengamalan belum tentu jadi prioritas. Sebab kadang-kadang tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melarang muridnya untuk membanjur orang Tatar yang mabok ya. Ya udah biarin, bahkan kita mengingkari dengan hati saja sekarang ini gitu. Karena kalau dia disadarkan malah akan membunuh orang, nah gitu. Jadi kalau dalam pengamalan butuh fikih lagi. Fikih amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Itu bisa saja sebetulnya misalnya saya mampu melakukan dengan tangan. Tapi saya dengan lisan dulu. Boleh. Dengan lisan tapi saya ngambil cukup dengan hati dulu. Bisa saja, tapi kan tadi ada yang mengatakan dengan hati selemah-lemahnya iman, tapi ada yang mengatakan yang penting masih punya iman. Ya gitu kan, itu pilihannya kan. Saya baru bisa selemah-lemahnya iman, oke, tapi yang penting masih punya iman gitu. Ada yang mengatakan begitu ya, pahalanya kecil tapi tidak hilang imannya kan gitu. Banyak orang yang bersikap begitu, bersikap bahwa yang penting masih punya iman gitu. Bukankah itu bisa saja bahwa itu cari aman gitu? Betul, banyak orang yang cari aman, itu sifat natural manusia. Sifat natural manusia itu cari aman. Oleh karena itu kita maklumi kalau ada orang yang hanya memilih dengan hati. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang menggerakkan dan kuat, dia akan dukung. Beda dengan orang yang tidak mengingkari dengan hati, tidak akan mendukung. Minimal dia siap untuk mendukung ketika ada yang menjamin bahwa saya tidak terganggu kalau saya mendukung dia. Nah kayak gitu. Kebanyakan orang cari aman. Kebanyakan orang itu sifat manusia seperti itu, ya. Dan sekarang ini memang kita tuh harus berhati-hati karena medsos ini sangat kejam lah gitu ya. Nanti saya ngomong kemana dipotong sedikit aja jadi apa gitu kan, dipelintir ya kayak begitu ya. Oleh karena itu ya alhamdulillah kita semua masih punya komunitas yang bisa saling mengingatkan. Mari kita kembali kepada yang pasti saja. Berita Al-Quran dan As-Sunnah itu yang pasti. Berita dari manapun itu masih perlu kita tanyakan ya kayak tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.